Polda Bali menangkap warga negara asal Rusia yang diduga merupakan salah satu pelaku penculikan dan pemerasan terhadap warga negara Ukraina di Bali. Satu dari 9 terduga pelaku berinisial KA ditangkap di Bandara Ngurah Rai Bali saat akan melarikan diri ke Dubai. KA yang masuk daftar buron ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus pemerasan dan penculikan terhadap seorang warga negara Ukraina berinisial II. Saat ini pelaku sudah dibawa ke Polda Bali untuk menjalani pemeriksaan. Sementara itu untuk 8 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Nah, sementara kita periksa, kita dalami perannya, keterlibatan dia, apakah terlibat apa tidak. Jadi masih tidak. Ini salah satu bentuk keseriusan kita untuk segera mengungkap kasus ini. Tadi tangkap itu melakukan perlawanan atau seperti apa? Nggak ada perlawanan. Ya, kita amankan, kita bawa. Di bandara atau di mana? Di bandara. Artinya ada upaya untuk kabur melarikan diri ke luar negeri? Ya, ada upaya untuk meninggalkan Bali ya, di bandara. Lalu kita amankan. Peristiwa pemerasan sendiri terjadi pada 15 Desember 2024. Kala itu korban tiba-tiba dihadang 2 mobil, kemudian sekitar 5 orang dengan berpakaian serba hitam dan bersenjata memukul dan memaksa korban masuk ke dalam mobil pelaku. Para pelaku kemudian meminta korban membuka akses ponsel serta dompet kripto yang tersimpan di Binance. Akibat kejadian tersebut, korban menderita kerugian hingga 3,2 miliar rupiah. Kasus ini diduga merupakan kejahatan terorganisir yang menargetkan individu dengan aset digital. Warga negara Rusia menculik dan memeras warga negara Ukraina di Bali. Mengapa semakin banyak warga negara asing yang berani berulah di Pulau Dewata? Kita akan membahasnya bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Profesor Adrianus, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Prof. Adri, menurut Anda mengapa warga negara asing ini memiliki kenekatan begitu ya untuk melakukan tindakan kriminal di Bali? Dalam kasus ini warga Rusia melakukan perampokan terhadap warga Ukraina di Bali tapi? Ya, menurut saya ini hanya puncak gunung es yang kelihatan ya, di mana yang tidak kelihatan adalah di mana kelompok warga negara Rusia ini membentuk komunitas di Bali ya, ditandai dengan mereka mulai membuat atau memiliki lahan ya, rumah entah dengan cara apa. Demikian juga membuka usaha kecil-kecilan, lalu kemudian mulai berkehidupan sosial, hanging out katanya, ya, aktif di bar-bar begitu ya, dan lalu mulai membentuk semacam perilaku sendiri, gitu ya. Nah, lalu kemudian tinggal saatnya saja untuk kemudian lalu berkembang menjadi perilaku yang kriminal. Tadi disebutkan dalam pemberitaan oleh Mas Kevin bahwa ini dilakukan oleh kejahatan terorganisir, betul sekali. Ya, jadi ketika kelompok yang sudah menjadi komunitas ini kemudian lalu sudah ajak ya, sudah punya pola, sudah punya kultur, maka kemudian dia dengan mudah naik kelas menjadi atau mampu melakukan berbagai macam kejahatan yang terorganisir, yang dalam hal ini membedakan dengan kejahatan organisasi lainnya, yakni dilakukan oleh komunitas, oleh kelompok. Nah, masalahnya adalah bahwa kita sendiri sebagai masyarakat bangsa dan negara membiarkan kelompok ini kemudian menjadi besar begitu ya. Nah, maka kalau kemudian kejadian ini tidak menjadi satu alarm bagi kita dan lalu kemudian menganggap hal ini sebagai biasa-biasa saja, maka saya kira kita akan menghadapi masalah di kemudian hari. Demikian. Prof. Adri, kalau kita lihat cara mereka melakukan tindakan kriminalitasnya terkesan agak konyol ya, karena ini kan mereka menggunakan mobil Alphard, lalu menggunakan seragam bertuliskan polisi. Kenapa kok mereka ini bisa yakin bahwa dengan cara seperti ini mereka nggak akan ketangkap polisi begitu? Ya, jadi ini juga mengkonfirmasi anggapan atau kecurigaan dari beberapa pihak gitu ya, bahwa mengapa mereka bisa menjadi begitu nyaman, aman di Bali gitu ya. Antara lain juga karena berdekat-dekat dengan aparat begitu. Ini juga dugaan ya. Sehingga lalu kemudian mereka semacam dilindungi, diberikan semacam privilege gitu ya. Mungkin antara lain karena dalam hal ini sudah memberikan semacam setoran kepada aparat. Nah, ini kan hal-hal yang berkembang di masyarakat dan kelihatannya tidak pernah ada satu usaha yang terstruktur dari aparat juga untuk kemudian mengatakan bahwa itu tidak ada,
mereka adalah orang yang tidak ada hubungannya dengan kepolisian misalnya begitu ya. Lalu kemudian kepolisian lalu mengadakan satu enforcement. Jangan lupa bahwa kalau dalam hal ini kepolisian bergerak hanya karena ada kejadian seperti ini di mana memang ada unsur pidananya, itu saya kira agak terlambat ya. Kenapa? Karena sebetulnya kepolisian punya beberapa fungsi untuk kemudian bisa mengadakan semacam deteksi dini tentang aktivitas mereka, dan bisa juga meramalkan bahwa apa-apa yang mereka miliki pada beberapa waktu lalu itu akan dengan segera menjadi kejahatan atau tidak pidana pada saat seperti sekarang ini. Nah, maka adalah bagus untuk mengadakan satu pemotongan ya atas situasi ini, misalnya dengan cara mengadakan pembatasan, mengadakan pelarangan, mengadakan deportasi atau yang lain, sehingga kemudian lalu kelompok ini tidak terlalu bebas sebagaimana yang tampaknya dirasakan oleh banyak pihak di Bali dewasa ini. Demikian. Kalau memang betul bahwa ini merupakan kejahatan terorganisir, lalu kemudian para pelaku ini betul adalah geng kriminal Rusia begitu ya, karena informasinya ada seperti itu, Prof. Hadri, apakah berarti memang para pelaku ini stay di Bali untuk tujuannya itu untuk melakukan tindakan kriminal gitu? Mungkin tidak ya, sebagaimana juga dilakukan oleh banyak warga negara asing lain, itu datang ke Bali untuk enjoying atau menikmati kehidupan yang cantik dan murah. Nah, memang dalam hal ini kesan bahwa Bali itu murah ya, dilihat dari ukuran standar hidup negara-negara barat itu memang tidak terelakkan gitu, maka banyak yang memilih ke sini. Nah, maka mungkin juga satu ke sini, lalu banyak ke sini, lalu mulai membentuk komunitas. Dan lalu mulai membawa perilaku-perilaku mereka di negara sana ke kita gitu ya, termasuk perilaku-perilaku yang bersifat menyimpang ya. Nah, maka seyogianya ketika kita tahu bahwa setiap negara, setiap masyarakat punya perilaku menyimpangnya, maka itulah kemudian lalu segera perlu dipotong, dikurangi, dibatasi gitu ya, agar tidak menjadi besar. Nampaknya itu yang nampaknya luput dilakukan oleh pemerintah dan juga aparat keamanan kita, sehingga kemudian dia mulai menjadi besar. Namun dewasa ini menurut saya belum terlambat ya. Kita bisa segera mengadakan satu represi ya, menekan mereka untuk kemudian lalu organisasi kriminal itu tidak lalu menjadi makin canggih, makin kompleks dan makin lethal ya. Sehingga lalu kemudian kita sebut sebagai mafia Rusia gitu ya. Sebab jika level itu sudah terjadi, maka saya kira kesulitannya akan makin susah bagi kita untuk menanggulanginya. Prof. Hadri, ini kejadiannya sebetulnya terjadi pada tahun lalu nih ya, 15 Desember 2024. Ini terasa janggal tidak sih kalau kemudian akhirnya ramenya sekarang begitu? Saya kira ada juga kemungkinan video ini di-upload ya dan digoreng begitu ya dalam tanda kutip oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan mereka. Ya saya sebut saja misalnya warga lokal sendiri yang mungkin gerah ya dengan situasi itu, dan dengan semacam niat baik itu lalu mengangkat ini untuk menjadi perhatian dari pemerintah dan aparat hukum atau aparat keamanan. Mengingat kalau dengan cara-cara biasa, misalnya dengan cara diberitahu lalu kemudian nggak tergerak tuh insting keamanannya begitu ya. Maka mungkin dengan cara-cara begini lalu mulai tergerak gitu ya, dan jika memang itu situasinya, saya kira saya sambut baik ya. Tapi tentu juga kita lalu bertanya, sudah tahun lalu kenapa kemudian lalu kepolisiannya belum bergerak ya, masih tadi seperti dikatakan oleh Kabid Humas masih bicara mengenai kami akan. Nah, lalu gimana dong? Kan itu sudah setahun yang lalu, bagaimana lalu kemudian meramu pembuktiannya kan. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa ini semacam no viral no justice lagi nih yang dalam hal ini memakai versi Bali. Demikian. Prof. Hadri, ini kan ada uang miliaran rupiah ya dalam bentuk kripto yang kemudian dirampok begitu. Menurut Anda kenapa kripto yang dipilih, yang disasar oleh para penjahat ini? Wah, saya tidak menguasai situasi itu ya, tapi saya kira karena memang itu uang atau ya uang dalam tanda kutip yang berlaku dikenal dalam dunia internasional gitu ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa organisasi kejahatan itu kan tidak pernah berusaha untuk lokal ya. Dia senantiasa menjadi going national atau going international. Nah, untuk itu maka darah yang diperlukan adalah darah uang dan uang internasional. Dalam hal ini kripto kemudian dianggap sebagai menarik ya untuk kemudian dimiliki baik dengan cara legal maupun ilegal. Demikian. Oke, baik. Prof. Hadri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.